Terima kasih Anda masih bersama kami dan bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Tergusur proyek pembangunan tol Jakarta Cikampek 2 dengan nilai ganti rugi rendah. Warga Desa Citaman, Kabupaten Karawang tinggal di tenda di samping kandang ayam. Seorang pria warga pada Herang Pangandaran lolos dari penculikan sejumlah orang yang ingin membeli mobilnya. Sebuah ladang ganja berisi ratusan pohon ditemukan di kawasan cagar wisata Situ Cangkuang, Leles, Garut. Ya, seorang pria di Padaherang Pangandaran menjadi korban penculikan dari sejumlah orang tidak dikenal yang mengancamnya dengan senjata api. Korban yang berhasil kabur dari penculikan sempat dirawat di puskesmas karena sempat dihajar oleh para penculik. Andi Kurniawan, warga Padaherang, Kabupaten Pangandaran, terbaring di ruang perawatan puskesmas Padaherang setelah berhasil lolos dari penculikan yang ia alami. Awalnya korban didatangi oleh beberapa orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai pemilik mobil yang pernah dibeli korban. Mereka datang dengan maksud ingin membeli kembali mobil korban, namun dengan harga di bawah penawaran sehingga ditolak oleh korban. Jadi di sana, di angkat sana. Di sini ya, lokasinya di mana? Lokasinya di sini. Ini pagar sampai jebol gimana, Pak? Jebol. Ya apa Pak, kronologinya seperti apa Pak di sini? Ada datang beberapa pria atau gimana? 3 orang. 3 orang. 3 orang. 3 orang datang ke sini. Terus Iya. diapain aja itu si Ya Ujang? ditangkap sana di ininya di hitam. Itu langsung jatuh sana. Itu langsung diangkat ke Masukin ke mobil, Pak. ada ya masukin ke mobil. Siap dibawa kemana itu? Nyala Ke arah mana, Pak? Ke arah mana mobilnya? Ke arah Pakai mobil apa? putih. Namun penolakan tersebut membuat kawanan tersebut menghajar korban, lalu memasukkannya ke dalam mobil dan dibawa ke daerah Tangerang, Banten. Overbooking mobil gitu. Mobil ya. Terus Mobil dia nominalnya 40 juta. mobil apa itu? XL7. Dia mau dipulangin lagi, dibayar lagi nominalnya 40 juta. Kang Andi kan bayarnya udah banyak, udah lebih nominal segitu. Kan udah mediatornya udah banyak, kesini. Andi nggak ngasih kalau nominal segitu. Terus pemilik awal pengen beli lagi gitu. Iya, mau beli lagi nominalnya 40 juta. Terus dia pulang, kedua kalinya kesini lagi, Maksa. mau minta nominal 40 juta pun dikasih lagi sama dia. Akhirnya diculik gitu. Iya, akhirnya dia diculik, dipukulin sepanjang jalan sampai Tangerang. Katanya diduga ada oknum. Iya, diduga. Dia kan ada waktu penggerebekan Andi itu, ada orang yang punya warung. Andi minta tolong, mau ditolongin sama orang yang punya warung, yaitu megang pistol. Saya anggota gitu bilangnya. Jadi masyarakat di situ sama yang punya warung takut. Beruntung korban berhasil kabur dengan berpura-pura mau ke kamar kecil di daerah Tangerang. Ia kemudian kabur naik bus untuk kembali ke Pangandaran. Andi mengaku dirinya sempat disiksa di dalam mobil. Bahkan salah satu pelaku mengaku sebagai anggota polisi dengan menunjukkan senjata apinya dan memukul korban. Beli rokok, habis dari warung beli rokok, terus ada mobil Avanza putih, mepet plat B, lalu turun satu orang, terus turun. Yang satu orang pertama ngambil pistol, terus turun lagi, nggak taunya malah mau nangkap saya lari ke warung lagi. Di warung terjadi pemukulan, terus mau diambil, terus turun lagi 2 orang, pemukulan lagi. Habis pemukulan saya di situ diangkut, kakinya diangkat, ininya dipukulin pakai pistol, sama ini juga pakai pistol. Terus diangkut ke mobil, dilempar, terus saya diinjak di dalam mobil. Terus di dalam mobil dipukulin, tangannya diikat, matanya diikat. Kaki diikat juga? Enggak, kaki. Tangannya nggak tahu kenapa saya langsung dibawa, nggak tahu di mana, nggak tahu
itu udah nyampe Jakarta. Penculikan tersebut terjadi di depan sebuah warung di saat korban akan membeli rokok. Pagar warung sempat rusak karena korban sempat melakukan perlawanan ketika dibawa paksa oleh para penculik. Kini kasus penculikan tersebut telah dilaporkan oleh korban ke pihak berwajib. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Ya, saling kejar dua kelompok pelajar SMK di Kabupaten Majalengka Rabu lalu. Seorang pelajar luka parah akibat sabetan celurit. Korban harus mendapat 13 jahitan akibat luka di bagian kaki. Video yang direkam warga ini memperlihatkan kejar-kejaran menggunakan sepeda motor antara kelompok pelajar SMK dengan kelompok pelajar lainnya. Beberapa orang di antaranya bahkan sambil mengacung-acungkan senjata tajam. Dalam kejar-kejaran ini, seorang pelajar yang terjatuh dari motornya menjadi bulan-bulanan kelompok lainnya hingga mengalami luka sabetan senjata tajam di paha kanan. Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Desa Gandu, Kecamatan Dauan, Majalengka pada Rabu kemarin. Karena menderita luka cukup parah, korban pun dibawa ke IGD Rumah Sakit Umum Cideres, Majalengka. Korban bernama Rian Fadilah berusia 17 tahun, pelajar SMK Palasah, Majalengka. Menurut teman korban, peristiwa tersebut terjadi saat dirinya bersama korban sedang mencari bengkel untuk tempat praktek kerja lapangan. Saat berpapasan dengan puluhan pelajar lainnya tanpa alasan yang jelas, mereka tiba-tiba diteriaki sehingga ia dan korban langsung kabur mencoba menyelamatkan diri. Namun naas mereka terjatuh dari motor di area persawahan. Korban yang tak berhasil melarikan diri langsung dipukuli oleh sekitar 6 orang, di mana salah satunya membawa celurit. Yang konvoynya mah banyak kan mereka mah? Banyak kan? 12 lebih ya, 12 motor lebih. Sendiri sama korban naik motornya? Iya, saya bertiga. Bertiga di Iya, motor? Iya. Rencana mau kemana? Sini Main wajahnya? biasa, lagi main biasa, mau cari bengkel gitu. Bengkel buat apa? PKL. PKL. Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, Majalengka mengatakan akibat luka senjata tajam, korban harus mendapatkan 13 jahitan. Untuk menyelidiki kasus ini, pihak kepolisian dari unit Resmob Satreskrim Polres Majalengka telah mengumpulkan keterangan terkait identitas para pelaku pembacokan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Kita ke informasi lain, sebuah ladang ganja ditemukan di kawasan cagar wisata Situ Cangkuang, Leles, Garut. Pohon ganja ditanam di wilayah perbatasan kawasan cagar wisata. 167 batang tanaman ganja ini ditemukan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Garut. Ditanam di kawasan cagar wisata Situ Cangkuang, Leles, Kabupaten Garut. Penemuan ladang ganja ini berawal dari penangkapan seorang tersangka yang memiliki ganja. Pohon ganja tumbuh subur di antara pemisah situ dengan kolam milik tersangka. Beberapa pohon ganja dengan tinggi mencapai 2 meter telah dipanen oleh tersangka, sementara bibit semaian ganja baru berusia 2 bulan. Satreskrim Narkoba Polres Garut telah menemukan barang yang diduga pohon ganja sejumlah 167 pohon dan bibit ganja. Ini ditemukan dari tersangka C berusia 44 tahun, pekerjaannya ngakunya seorang dukun. Nah, ini motifnya seperti apa? Nanti kita kembangkan. Ini akan kita kembangkan menjadi lebih luas. Terus kemudian bibit-bibit ini sama tanaman ini sudah ditanam selama 2 tahun dan sudah diperjualbelikan, yang panennya diperjualbelikan kepada masyarakat sekitar. Akibat perbuatannya menanam dan mengedarkan ganja, 2 orang tersangka dijerat pasal 111 Yungto pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.